Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di pertemuan kali ini. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas materi tentang sejarah peradaban Islam pra kemerdekaan. Teori kedatangan agama Islam di Indonesia. Teori kedatangan agama Islam di Indonesia. Menurut para sejarawan, proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragama. Ada 4 teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, yaitu teori India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Teori Arab atau Mekah. Selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah. Pada masa Syekh Khalifahan menurut budaya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam buku yang berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori Persia. Teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran. Dijat Diningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan yang bercorak Islam di Nusantara.
Teori Tiongkok. Ajaran Islam yang berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari Khalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Said bin Abi Waqqas. Konten pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Tiongkok. Jean Aberli 2004 dalam buku Islam ini, Cina menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Tiongkok terjadi pada 713 Masehi. Diyakini Islam masuk Nusantara bersama migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Pedagang-pedagang muslim asal Arab, Persia, dan India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, abad 1 Hijriah. Perkembangan pelayaran dan perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat dan timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayyah di bagian barat dan kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara. Pada zaman Sriwijaya, pedagang-pedagang Nusantara mengunjungi pelabuhan-pelabuhan Cina dan pantai timur Afrika. Pada zaman berikutnya, penduduk kepulauan ini masuk Islam bermula pada penduduk pribumi di koloni-koloni pedagang muslim itu. Menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat muslim sudah ada di Samudra Pasai, Perlak, dan Palembang di Sumatera. Makam Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1802 Masehi, dan makam-makam Islam di Tralaya yang berasal dari abad ke-13 Masehi merupakan bukti berkembangnya komunitas Islam termasuk di pusat kekuasaan Hindia Jawa ketika itu. Agama dan politik masa kolonialisme. Persaingan dan perang-perang perebutan tahta antara penguasa yang telah menjadi Islam tidak jarang memberikan kesempatan kepada orang Portugis dan Belanda untuk mencari alasan mencampuri urusan politik Indonesia. Memasuki awal abad ke-20, masyarakat Indonesia mulai mengalami transformasi sosial politik, ekonomi, dan budaya yang cepat, serta pengaruh dari luar. Dalam konteks perubahan atau pembaruan inilah masyarakat Islam di Indonesia merasa perlu untuk memiliki organisasi yang dapat mengayomi umat dalam bidang agama maupun politik. Ada 4 organisasi Islam yang berkembang di Indonesia yang mengurus bidang keagamaan dan juga politik umat Islam di Indonesia. 4 organisasi Islam yang berkembang di Indonesia adalah Muhammadiyah, yang kedua ada Persis atau Persatuan Islam, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU, dan yang keempat ada Masyumi. Kesimpulan, Islam yang datang ke Indonesia berasal dari berbagai tupan atau teori, di antaranya Mekah, Gujarat, dan Cina, di mana satu sama lain memiliki pembenaran dan bukti yang memperkuatnya. Pada masa pra-kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Namun menurut Buya Hamka, Islam datang ke Indonesia tidak atas dasar perdagangan, melainkan memang para pembawa agama Islam berniat untuk menyebarkan ke wilayah Indonesia, atau waktu itu disebut Nusantara. Pada masa kemerdekaan, Islam juga berkembang dalam bidang politik. Hal itu dilakukan atas dasar perlunya menghimpun kekuatan untuk mempertahankan Islam dan juga dalam upaya meraih kemerdekaan. Islam sangat berperan besar dalam mengusir penjajah. Partai-partai besar Islam yang ada pada masa itu di antaranya NU, Muhammadiyah. Baiklah, itu tadi pembahasan penyampaian materi dari kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.